Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini. Kita flashback ke sekitar alat ukur ya. Kali ini kalau yang dulu kita buat induktan meter, sekarang kita memfungsikan Arduino untuk mengukur tegangan milivolt ya, karena nanti kaitannya sama RSAN. RSAN-nya kami pakai 0,1 ohm. Kita akan uji dengan tiga jenis pengukuran ya. Pertama, Arduino membaca langsung direct menggunakan port analognya A0, A1 sampai A5, itu salah satunya ya. Yang kedua, kita menggunakan op-amp untuk membantu bila mana si Arduino ini tidak mampu membaca milivolt 0, bahkan 0, milivolt ya. Karena nanti kalau ini 1 kilo, ini 0,1, tegangan 5 volt, berarti sekitar 0,5 milivolt. Dengan 1 kilo aja dibagi 1000, 5 bagi 1000, berarti 5 milivolt. Nah, ini 0,1, berarti sekitar 0,5 volt ya. Oke, kita oret-oret dulu supaya jelas. Khusus yang mengenai op-amp yang perlu di breakdown sekarang kali ini ya, karena yang direct tidak butuh setting komponen eksternal. Begitu juga dengan ADC. Ini ADC ADS ya, 1115. Ini 16 bit. Sedangkan Arduino sendiri Atmega ATM328 ini 10 bit. Artinya kemampuannya jika dia 5 volt, dua pangkat 10. Jadi sama dengan 1024. Stepnya berarti 1023, karena 0 nggak terpakai ya. Sedangkan kalau 16 bit ini kira-kira 65 kilo, 65 kali dari yang 10 bit. Jadi bisa dihitung di sini logic 5 volt. Kalau dihitung di analog, 5 volt analognya itu berarti dia mencapai titik tertinggi, step tertinggi maksudnya 1, 0, 2, 3.
ini sama dengan 5 volt. Jadi kalau satu step itu sama dengan 1 kali 5 dibagi 1023, kira-kira mendekati 5 mili ya, 5 milivolt satu stepnya jika kita direct membaca. Jadi kalau di bawah 5 volt dia nggak akan bisa membaca ya, kira-kira begitu. Dia bisa membaca mulai 5 volt ke atas. Dengan op-amp kita operasikan non-inverting. Rangkaiannya, skemanya, kalau non-inverting itu di sini plus ini nih. Ini nanti pakai supply ini 9 volt. Ini yang akan diukur tegangan milivolt. Nanti berarti 0,5 itu. 0,5 milivolt. Ini rumus yang sudah ditanam di sini 100K. Di sini 1K. Single supply ya. Berarti nanti secara rumus berarti V out-nya sama dengan 100K plus 1K per 1K kali V in. K-nya hilang. (101 per 1 kali sekitar 0,5). Berarti sekitar 50 milivolt ya output dari titik ini ya. Nanti ini pakai LM 358. Oke, langsung saja kita praktek di breadboard ini. Ini adalah tegangan 9 volt DC ya. Belum dinyalain. Kita cek dengan AVO. Ya 9 volt lah kira-kira ya. Mendekati kurang 0,02, terhitung 9 volt ya.
Oke, selanjutnya di sini ada 2 ersan ya. Sebenarnya 1 ohm ini bukan ersan bagi kami ya, cuman sebagai tester ya, untuk memfungsikan ADC internalnya Arduino Atmega 328. Yang ini ersan 0,1. Pin A2 kami fungsikan sebagai selektor ersan ya. Dia settingnya input pull up. Jika open begini berarti dia high, dan menghitung R nya adalah 1 yang di sini. Nggak ada di gambar ini ya, ada di sini nih. Pembagi tegangan yang R2 di sini, ini 1 ohm jika A2 terbuka begini. Oke, pertama kali kita uji dengan 1 ohm ya. Ini 2 baris ini jadi 1 ya, ground, nyambung dengan groundnya Arduino nanti. Oke, kita tes. Ini harusnya nilainya 1/1000/1001. Oh ya, untuk memudahkan perhitungan kami turunkan tegangannya untuk tester tegangan ini ya. Ini 7805. Kita uji tegangannya. Lima volt ya. Setelah diturunkan sama regulator, berarti nanti di sini 1/1001 kali 5 berarti sekitar 5 milivolt ya, karena 1 ohm ya. Oke, kita pakai ring 200 mili. Lima milivolt ya, benar ya. 5 milivolt kami kuatkan 100 kali menggunakan konfigurasi yang di sini tadi. Berarti ketemunya 500 milivolt ya. Kami cek tegangannya, outputnya ini. Oh ya, 500 melebihi ring, saya kasih 2 ini. Ratus ya lebih. Oke, kita sekarang fungsikan alat ukur ini, Arduino ini ya. Kita matikan dulu. Jadi seperti tadi, info yang tadi. Jadi sistem ini ada 3 jenis pengukuran, menggunakan direct langsung dari pin analog Arduino
menggunakan bantuan op-amp dikuatkan supaya Arduino bisa baca. Yang ketiga adalah ADC ya, ADC eksternal, serinya ADS 1115 ini 16 bit. Secara teori ini akan paling akurat ya nanti ya. Oke, ini pin nolnya A0. A0 langsung mengukur ke sumber tegangan yang akan diukur, yang nantinya akan diolah sama sistem untuk menghitung arusnya, ampernya ya. Jadi tujuan dari percobaan ini adalah memfungsikan Arduino untuk mengukur tegangan yang kecil milivolt berikut dengan miliampere ya, milivolt dan miliampere, tegangan dan arus yang sangat kecil. Oke, sekarang A0 ini adalah pembacaan langsung. Saya taruh sini aja. Ini sama ya, yang kabel kuning ini adalah tegangan R2 ini, tegangan milivolt ini. Nah, yang pin A1 adalah output dari op-amp sini. Oke, langsung saja kita uji. Nyalakan Arduino dulu ya. Jadi ini ibarat kita akan mengukur, ini satu sistem rangkaian ya. Kita putus kabel yang di sisi bagian bawah ground. Ini probe-nya ada di sini. Misalkan ini R-SAN, sebenarnya R-SAN sangat kecil, cuman ini untuk testing di sini. R-SAN-nya nempel ada di bagian dalam probe itu, di dalam sistem alat ukur ya. Oke, kita pasang 9 voltnya. Nah, ini tegangan 500 ya tadi. Setelah ada tergabung dengan sistem alat ukur, dia turun jadi 500 mili. Setengah volt ya. Jadi alat ukur yang dengan op-amp cukup stabil ya, ADC juga stabil. Yang pengukuran langsung kadang muncul kadang hilang. Kalau dari performa ini 5 milivolt, 5 miliampere.
Jadi performa si direct pengukuran langsung dengan Arduino belum stabil ya. Bisa jadi karena ada pengaruh di breadboard ini, kabel-kabelnya. Oke, berarti yang bagus adalah ADC eksternal sama op-amp ya. Op-amp mampu memberikan support bagi Arduino ini. Sekarang pertanyaannya, kita akan uji dengan Ersan 0,1 ohm. Kita matikan dulu ya. Kita akan lihat dulu tegangannya. Harusnya ini 0,1 berarti 0,5 milivolt ya, ini ya. Kita pakai ring 200 mili, kita cek. Ya 0,5 0,6 lah, masih mendekati ya, sesuai dengan teori. Selanjutnya kita ukur outputnya, dikuatkan 100 kali berarti 50 milivolt ya. Nah ini, jadi op-amp dalam case praktikum kali ini tidak mampu untuk presisi seperti halnya tadi ini resistor 1 ohm. Jadi untuk tegangan di bawah 1 mili lah ya, ini 0,5 milivolt, dia tidak presisi lagi dalam proses amplifiernya, penguatannya. Ini tantangan bagi para hobi elektronik atau para riset R&D. Ini jenis op-amp-nya yang tidak mampu, atau ada parameter offset tegangan yang butuh di tuning. Karena saat ini kita menggunakan untuk kita setting dengan single supply ya, 9 volt dan ground. Memang idealnya secara teori op-amp dalam pengoperasiannya standarnya adalah dua supply ya, positif dan negatif. Misal plus 5 dan minus 5. Cuman op-amp jenis LM358 ini bisa sebenarnya ya difungsikan dengan single supply. Oke, lanjut. Untuk saat ini, case ini di bawah 1 milivolt, op-amp ini tidak mampu presisi lagi seperti halnya tadi ya. Langsung kita uji dengan alat ukur. Oh ya, ini selektor Ersan-nya belum di setting kan. Ini mesti dikasih ground ya, yang A2. Ya, dia baru ngitung dibagi 0,1. Pembaginya 0,1 ini. Jadi tegangan terukur untuk mencari ampernya, tegangan terukur dibagi Ersan-nya 0,1.
Jadi ampere yang melewati 1 ohm sama 0,1 itu hampir mirip ya. Cuman yang paling mendekati kebenaran dari dua resistor tadi, resistor yang paling kecil yang mendekati kebenaran. Jadi memang sebaiknya ersan itu yang paling kecil yang masih bisa difungsikan dalam satu sistem alat ukur ya. Jadi ersan yang paling kecil itu yang akan paling mendekati nilai kebenaran dalam hasil hitung alat ukur. Jadi bisa kita lihat bahwa ADC ini bekerja paling stabil dari 3 jenis pengukuran ini. Jadi demikian kira-kira perbandingan 3 jenis cara mengukur ampere arus menggunakan ersan, dan yang paling recommended adalah menggunakan ADC eksternal yang 16 bit. Semisal ada ADC yang lebih tinggi dari ini, misalkan berapa, 32 bit, itu akan lebih tajam lagi itu, karena stepnya semakin halus ya. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi para penggemar elektronik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.